وعلى آل سيدنا محمد يا ضيبا يا ضيبا يا داوى العيان سكنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبا يا طيبا يا داوى العيان سكنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ظهري يا عمر اقضيه بعمري وكذا سيد العثمان سيد العثمان سيد العثمان يا طيبا يا طيبا يا داوى العيان سدنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب منكم المصدر المواهب هل ترى هل أرى لحاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبا يا طيبا يا داوى العيان سكنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن
يا خير الحبائب مرحبا يا مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qahari dunub wa sataril uyub wa huwa sadidul iqam wa qabili taubati mimman yakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-abdillah sayyidi khalqillah wa khatami rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Hadrat al-muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidah ingkang rinten dalu tansah sinanding wontenipun kitab suci Al-Qur'anul Karim, ingkang tansah kawula pundi sedaya dawuh lan fatwanipun. Mugi-mugi sedaya guru kan panjenengan sami, para habaib, para rama kiai tansah dipun paringi panjang umur sal afiyah zahiran batinan. Ugi mboten kata lumpan dumateng para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, wabil khusus sesepuh pemerintahan desa, Bapak Kepala Desa ugi sedaya perangkatipun ingkang saestu dan saking hormatan. Ugi mboten kata lumpan dumateng sesepuh kepengurusan majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama, jajaran Suriah Tanfidiyah Pemuda Ansor Banser Muslimat Fatayat IPNU IPPNU, ugi rekan-rekan Pakar Nusa ingkang saestu kawula bektasi, kawula panggaaken, ugi kawula tresnani. Ugi dumateng sesepuh majelis dzikir dan sholawat Wonosobo, panjenenganipun Al Ustadzin Al Karim Ustadz Ali Rahman ingkang saestu kawula hormati. Wabil khusus dumateng sedaya para rama kiai ingkang sampun hadir, wabil khusus Kiai Mansur, ugi sedaya rama kiai ingkang hadir, nyuwun pangapunten boten saged nyebataken setunggal mbaka setunggal. Mugi-mugi saestu para rama kiai, para habaib tansah dipun paringi panjang umur sal afiyah zahiran batinan. Ugi sedaya ingkang sampun hadir, ada santri-santri ini, Bapak Ibu, dan juga rekan-rekan hadrah, amantubillah. Mugi-mugi sedaya hajat panjenengan sak mangke dipun kabulaken dening Allah. Ibarakati Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang diberkahi Allah, saya tidak akan ngomong banyak-banyak, nanti yang penting kita sholawat di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya cuman akan cerita bagaimana di dalam kita menghadapi baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara kita, adab kita ketika berada di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Saya melarang betul ketika majelis seperti ini ada yang merokok, siapapun orangnya. Nanti ketika sudah sholawat jangan ada satu pun yang rokok. Saya akan marah terus terang. Karena saya takut kelak kita termasuk orang-orang yang tidak punya adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya akan cerita dulu, ada dua sahabat. Yang satu bernama Dzulquwaisyrah, yang satu bernama Sauban.
Dzul Khuwaisirah ini satu sahabat yang alim orangnya. Tapi dia berani membantah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah kaum muslimin menang di dalam peperangan, pasti mendapatkan harta rampasan. Ketika sudah mendapat harta rampasan, Rasulullah niku bagi harta rampasan niku. Ketika itu Rasulullah membelikan lebih kepada Abu Sufyan. Ya, padahal Abu Sufyan baru saja masuk Islam, diberi lebih oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini hati-hati, jangan sampai kita tidak punya adab, baik di dalam majelisnya Nabi ataupun orang-orang dulu yang tidak punya adab di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ngerokok nanti setelah selesai, jangan berdiri joget-joget seperti dangdut, saya akan marah. Kita nanti cukup lambaikan tangan, tepuk tangan, wis tak ajari heboh. Tidak usah lebih dari itu. Ketika itu Dzul Khuwaisirah protes kepada baginda Nabi ketika memberikan lebih harta rampasan ini kepada Abu Sufyan. Apa kata Dzul Khuwaisirah? Iqdir ya Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah diprotes, engkau tidak adil ya Rasulullah. Kenapa Abu Sufyan yang baru masuk Islam kau beri lebih dari kaum muslimin yang lain? Sahabat Nabi, alim orangnya. Kemudian melihat itu Sayyidina Umar yang di sebelahnya, ada orang berani membantah Nabi. Sayyidina Umar sudah membisiki kepada baginda Nabi, ya Rasulullah izinkan aku penggal kepalanya Dzul Khuwaisirah. Apa kata Nabi? Tidak usah ya Umar, biarlah Dzul Khuwaisirah berlalu dari hadapanku. Dan apa kata Rasulullah terakhir? Dia bukan dari golonganku. Maka hati-hati, jangan sampai di majelis sholawat ada yang merokok. Kalau kau merokok di majelis yang membicarakan Nabi Muhammad, maka bisa seperti Dzul Khuwaisirah, tidak ada adabnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Terus ada lagi sahabat yang bernama Sauban. Pandainya lebih kalah dari Dzul Khuwaisirah, alimnya kalah. Tapi beliau punya cinta. As-Sauban punya cinta kepada Nabi. Maka majelis kados ngeten niki nanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jaga adab dengan baik ketika berada di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu As-Sauban itu selalu berada di belakangnya Nabi. Kalau Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabat, apa sedang taklim, Dzul Khuwaisirah ada di belakangnya Nabi, di sampingnya Nabi. Tapi satu ketika Dzul Khuwaisirah tidak kelihatan, ditanya oleh baginda Nabi. Ditanya kepada para sahabat, mana As-Sauban? Apa kata sahabat? Katanya sakit ya Rasulullah. Maka jadikan cintanya kepada Nabi Muhammad ini yang akan membawa kita kelak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka jaga majelis ini dengan baik. Kemudian setelah itu, setelah selesai acara, Rasulullah memerintahkan para sahabat, ayo tilik As-Sauban, dia sakit apa? Subhanallah. Ketika sudah berjumpa dengan As-Sauban, Rasulullah mengatakan, kau sakit apa ya Sauban? Kue loro apa ya Sauban? Apa yang dikatakan Sauban? Ya Rasulullah, lah sakitnya aku ini bukan sembarangan sakit katanya. Tapi ketika aku membayangkan ketika di dunia, aku selalu bisa berada di sampingmu. Tapi ketika aku membayangkan nanti di yaumul qiyamah, ketika di akhirat, apakah aku bisa bersama-sama kamu? Apakah aku bisa selalu di sampingmu? Dia pikir masalah itu sehingga Sauban sakit, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Inilah orang pecintanya Nabi. Karena memikirkan apakah aku nanti di akhirat bisa kumpul denganmu ya Rasulullah. Apakah aku bisa bersama-sama seperti di dunia ini, aku selalu di sampingmu. Dipikir oleh Sauban sampai dia jatuh sakit, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengatakan kepada Sauban, al-mar'u ma'aman ahab. Kau kelak akan berjumpa dengan orang-orang yang kau cintai.
Kita kelak akan bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau kau jaga majelis seperti ini, niat dari rumah karena ingin mendapat kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pernah ada yang merokok di majelis Nabi. Jangan pernah berdiri joget-joget seperti acara-acara lainnya, karena majelis ini majelis termulia di antara majelis, karena membicarakan Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Habibina Muhammad SAW. Kita bahkan wajib seneng-seneng nih majelisnya Nabi. Ketika kita bersolawat, kita wajib untuk bergembira. Ojo merengut, jak solawat merengut tok ini. Bergembira, tapi cukup lambaikan tangan, tepuk tangan. Kau tak ajari, wes heboh, jangan lebih dari itu. Ojo terus ngaduk joget-joget ke dangdut, wong edan saya katakan. Bagaimana majelisnya Nabi disambut dengan begini? Terus karo udah tutut, isfa'lana bul. Kanjeng Nabi nyawang semerpet orang-orang yang seperti itu. Ini harus kita biasakan. Kita diajari aslafuna soleh untuk menghargai ilmu, untuk menghargai Nabi Muhammad, untuk menghargai Al-Quranul Karim ketika semua itu dikumandangkan. Faham? Yang muda-muda ini harus mulai. Saya ini perokok berat. 1 hari 3 pak saya rokok. Tapi ketika di majelis ini tidak mungkin saya merokok. Saya tidak peduli siapa orangnya. Bupati berada satu majelis sama saya, ketika saya sudah duduk baca Fatihah, bupati ngetok ke gading karo rokok tak cekel tangane, minta tolong jangan merokok ketika sudah sholawat. Katanya iya bib, batinku orang mbok celuk meneh ra paten. Kalau dengan tak lok kayak ngono sakit hati, saya tidak dipanggil di acara lagi ra paten. Tapi kita harus komitmen, kita harus hormat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ayo tanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda. Harus di dalam majelis yang mulia ini, roh dan jasad kita hadir di majelis ini. Dan sahibul maulid Simtudurar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, kalau kau hadirkan betul di majelis seperti ini, karena Allah dan Rasulnya, karena ingin zikrullah wa zikru rasulih, ingin menyebut namanya Allah dan berselawat kepada Nabi, apa katanya Habib Ali? Rasulullah pasti hadir di majelis ini bersama para sahabat. Dan jangan sampai ketika nanti Rasulullah hadir, kita merokok, kita tidak sopan di majelisnya Nabi, Rasulullah akan kembali, tidak akan hadir. Iman-iman harus bisa kita. Siap gak? Saya marah terus bukan karena benci, bukan karena saya cinta sama jenengan dan ngerti sing mbok depiki sapa ning majelis ini. Isfa'lana jaluk syafaat Nabi, tapi kamu tidak hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah sama Rasulullah luar biasa sayangnya. Maka ada Rasulullah di dalam Quran, Allah di dalam Quran jangkar asmani kanjeng Nabi tidak ada. Disebut dengan panggilan mesra, ya ayuhan Nabi, ya ayuhal mudaththir. Disebut dengan panggilan palingan yang luar biasa. Itu Allah, apalagi kita yang ingin mengharap syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadilah pecinta yang sesungguhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat seperti ini saudaraku, mung kaya katresnane cah cilik karo wong tua sing isone panggil-panggil ayah, ibu. Itu adalah kelasnya sholawat seperti ini. Tapi siapa pecinta yang sesungguhnya? Rasulullah mengatakan alladzina amanu bi walam yarawni. Wong sing iman marang aku, kata Rasulullah, sanadyan to ora tahu melihat aku, ora tahu berjumpa dengan aku, ora tahu ketemu aku, dan orang-orang ini adalah pecinta yang sesungguhnya. Dia perbanyak sholawat, dia ikuti jalannya Nabi Muhammad, dia menjadi orang yang baik, orang yang beriman, bertakwa, yang berakhlak, dia yang selalu hormat kepada orang tuanya, senang bersedekah, senang berada di majelis taklim, cinta kepada Al-Quran, dia perhatikan sholatnya dengan baik. Inilah pecinta sesungguhnya. Seperti yang dikatakan Rasul SAW, alladzina amanu bi walam yaruni. Dan para pecinta Nabi ini luar biasa. Ada kabar yang sangat luar biasa yang disebutkan di dalam qasidahnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bagaimana apa itu keluar biasaan yang diberikan kelak di yaumul qiyamah?
Habib Ali mengatakan, balagatkar al-aqdar ma yartaji. Rungok ke kabeh. Ya muhibban lil Mustafa wa bani. Kelak akan datang takdir kepadamu, yang takdir itu akan melebihi apa yang kau harapkan, karena kelak kau di yaumul qiyamah akan terkejut mendapatkan takdir itu. Diberikan kepada siapa takdir itu? Ya muhibban lil Mustafa wa banihi, kepada para pecintanya Nabi Muhammad dan ahlul bait Nabi dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang diberkahi Allah, semoga kita betul-betul malam hari ini nama-nama kita dicatat di hatinya Nabi Muhammad, dicatat di dalam hatinya Nabi Muhammad, dan kita termasuk orang-orang yang kelak betul-betul menjadi orang yang mencintai tapi dicintai Nabi, yang merindukan tapi dirindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma cinta tapi Rasulullah tidak cinta. Jangan cuma ngomong rindu tapi Rasulullah tidak rindu. Dan semoga kelak kita akan mendapatkan takdir tadi. Di yaumul qiyamah kita akan terkejut, kok bisa begini dengan takdir yang saya terima. Saya tidak menyangka Allah berikan takdir seperti ini. Dan takdir itu diberikan kepada ya muhibban lil Mustafa wa banihi. Maka jadilah pecinta yang sesungguhnya. Kita harus hormat di majelis seperti ini. Kita jaga adab yang baik, karena majelis ini langsung berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan ini bulan luar biasa. Nanti kita bersolawat sing semangat, karena kita ada di dalam bulan miyosipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini solawat yang sangat luar biasa. Siapa yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan bergembira hati, entah dia menyumbangkan hartanya, kesempatannya, menjadi panitia, banser-banser, dan kita datang di majelis ini, maka kelak kau akan dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hatimu bergembira di bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bulan ini adalah bulan termulia di antara para bulan. Bulan termulia yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan yang mulia? Karena eneke wulan mulya kuwi karena lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad, nek ora karena kowe tak gawe, ora tak gawe dunia seisinya, termasuk bulan-bulan mulia yang dimuliakan Allah di dalam Al-Quran. Adalah Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab, Sya'ban, Ramadan tidak akan pernah ada kalau Rasulullah SAW tidak dilahirkan. Faham ibu? Maka bulan Maulid bulan termulia di antara para bulan. Dunia seisinya rene. Nek ora karena Kanjeng Nabi dilahirke, Nabi Allah Adam ora bakal enek. Ora goro-goro Kanjeng Nabi dilahirke. Sampai di dalam satu hadis di dalam kitab Sintu Durar, Habib Ali menerangkan ketika sahabat Jabir tanya, ya Rasulullah, sak temene sinten pawongan sing pertama kali dipun ciptakaken dening Allah sak dunge kedadian alam semesta niki? Rasulullah menjawab di dalam satu hadis dengan bersumpah, innallaha khalaqal qablal asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Mangertenana Jabir, demi Allah kata Rasulullah, sak temene menungso sing diciptakake pangeranmu ya pangeranku Allah Subhanahu wa Ta'ala, sak durunge kedadian alam semesta, termasuk awal mula manusia yang diturunkan di muka bumi Nabi Allah Adam, kuwi nur nabimu Nabi Muhammad yo aku iki sing luar biasa. Min nurih, Rasulullah niku tercipta dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemuliaan Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan manusia manapun. Kemuliaan Nabi Muhammad baik di hadapan Allah, para malaikat, seluruh manusia, ini kemuliaan yang tidak bisa dibandingi oleh manusia manapun. Walaupun para nabi, walaupun para rasul, walaupun pangkatnya ulul azmi, tidak bisa menandingi kemuliaan Sayyidil Wujud, karena Rasulullah diciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula miyose Kanjeng Nabi teng lahir niki ora enek siji wae bayi sing lahir iso kaya Kanjeng Nabi Muhammad, boten enten saged.
Kanjeng Nabi lahir dalam keadaan sujud. Enek wong kene ibune duwe anak lahir sujud. Enten Ibu? Nek ana kon rene tak fotone tak jak selfie. Enek bayi lahir kok pusere wis puput. Ada Ibu? Tidak ada kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Enek bayi kene sing lahire malaikat menabuh genderang perang, genderang kegembiraan. Para bidadari berkumpul dipimpin oleh Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Siti Maryam untuk menyambut kelahiran Nabi. Boten enten kecuali Kanjeng Nabi. Dan malaikat Jibril langsung membawa selimut berwarna hijau dari surga untuk menyelimuti bayinya Abdullah dan Siti Aminah. Tanah Arab meninggi ketika lahirnya Kanjeng Nabi. Rumahnya Abdullah langsung meninggi. Tanahnya naik terus sehingga kerajaan Rum bisa dilihat dari rumahnya Sayyid Abdullah. Kebanggaan pengembaraan orang Rum, orang-orang kafir, di mana dia punya kebanggaan patung-patung. Ketika lahirnya Nabi Muhammad langsung roboh, pecah semua, api-api kebanggaan langsung padam karena lahirnya Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Habibina Muhammad. Widodari nyambut, wecek wani, solawat terus nganggo udut. Malaikat nyambut, malaikat Jibril langsung nyambut. Dua wanita yang sudah dijamin surga niku Siti Maryam wa Sayyidatuna Asiyah istrinya Fir'aun. Itu dijamin surga sebelum datangnya hari kiamat, yang diberi kemuliaan memimpin turunnya para bidadari menyambut Nabi Muhammad. Masih berani kita di majelis ini joget-joget seperti dangdut karena ini berhubungan dengan Nabi Muhammad. Kemuliaan Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan. Maka Rasulullah waktu hidup tidak punya bayang-bayang seperti kita ini. Di bawah terik matahari, di bawah bulan, sinar bulan, di bawah lampu Rasulullah tidak ada bayang-bayangnya. Karena Rasulullah tercipta dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau bisa Isra wal Mi'raj, bisa langsung sowan wonten ngarsa dalem Allah. Tur sing luar biasa, terompahnya Nabi Muhammad, sendale Kanjeng Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kemuliaan Nabi. Siapa yang menempel di tubuhnya Nabi dimuliakan Allah, termasuk sak serandal-serandal. Mula wong sing pernah tempelan kulit dengan kulitnya Nabi, sahabat dulu pernah bertempelan kulit dengan kulitnya Nabi, dia bawa iman di dalam hatinya, haram. Haram jasadnya tersentuh api neraka ketika bertempelan kulit dengan kulitnya Nabi Muhammad. Di dalam hatinya harus ada iman. Kita bagaimana? Bisakah kita bertempelan kulit dengan Nabi? Sedangkan kita hidup setelah Rasulullah sudah wafat, bisakah kita? Masih bisa tempelkan roh kita kepada ruhnya Nabi Muhammad SAW. Di majelis seperti ini, hadirkan rohmu seakan-akan sekarang ini berada di sini baginda Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah kita kelak juga akan diharamkan oleh Allah tubuh kita masuk ke dalam neraka karena perjuangan Nabi Muhammad SAW sampai diabadikan di dalam surat Wadduha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak di yaumul qiyamah, satu doa Rasulullah, jangan satu dari umatku ya Allah kau masukkan ke dalam neraka. Maka kita mulai sekarang hargailah majelis selawat seperti ini. Kita boleh bergembira, jangan boleh berlebihan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak punya adab di dalam majelisnya Nabi Muhammad SAW. Hanya satu yang diminta, aku beri syafaat kepada umatku. Dan semua permintaan Rasul SAW di yaumul qiyamah tidak ada yang ditolak oleh Allah. Tidak ada yang ditolak. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Semua yang diminta Nabi Muhammad kabul, dikabulkan Allah. Sampai Rasulullah sujud tidak pernah bangkit dari sujudnya ketika Jibril turun. Kenapa Allah sudah kabulkan keinginanmu agar umatmu selamat semua dari neraka, Rasulullah malah masih sujud. Sedangkan para nabi sudah duduk di kursi-kursi kemuliaan yang sudah disediakan oleh Allah. Dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, ada satu kursi kosong yang paling mulia, yang paling baik, tercipta dari emas, perak, permata. Siapa kursi itu? Kursinya Sayyidina wa Habibina Muhammad. Kosong, tidak ada isinya. Di mana Nabi Muhammad nunggu kita agar kita selamat, kita tidak masuk neraka. Rasulullah menunggui kita agar bisa memberi syafaat. Maka jangan pernah kau anggapkan sepele majelis selawat.
karena berhubungan dengan Nabi. Sujud Nabi Muhammad. Sampai Jibril turun, kurang apa lagi ya Muhammad? Kurang apa lagi? Sedangkan semua doamu dikabulkan oleh Allah. Apa jawab Nabi? Ingat-ingat, bawa tidur nanti. Ingat-ingat. Apa yang dikatakan Rasulullah? Sampaikan salamku kepada Allah ya Jibril. Sebelum umatku dikeluarkan semua dari neraka yang paling dalam, aku tidak akan pernah bangkit dari sujudku. Bawa tidur kalimat ini. Aku tidak akan pernah bangkit dari sujudku sebelum umatku yang berada di neraka paling dalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini perjuangan Nabi. Maka jangan mulai saat ini jangan berani macam-macam di majelis sholawat seperti ini. Walaupun kita nanti bergembira, saya tidak melarang bergembira. Dan saya sudah lebih dari 4 tahun marah. Saya tidak peduli siapa orangnya. Saya di Bloro jamaahnya 8.000, 10.000, 5.000. Tidak ada yang berani merokok di depan saya. Biasanya mafia sholawat itu yang angel betul dibilangi, tidak berani. Sampai berani ngerokok di depan saya, kamu akan berhadapan dengan saya. Kalau ngeyel saya akan turun ke panggung, akan saya pukul katanya. Karena saya malu kepada Rasulullah di majelis ini. Saya memimpin majelis sholawat, tapi lihat jamaahnya tidak punya adab di hadapan Nabi Muhammad. Maka akan saya pertaruhkan nyawa saya ketika berani tidak beradab di belakangnya, di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Faham? Bukan karena saya benci, enggak. Saya cinta kalian jenengan supaya ngerti piye to menghadapi majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kelak kok ketoke ben bengi kluyur ke sana ke sini, naik motor, naik gunung, turun gunung, udan-kudanan, tapi kelak kau akan tertunduk malu di yaumul qiyamah bertemu dengan Nabi Muhammad. Saya yakin tidak akan bisa memandang Nabi Muhammad, wajahnya Nabi Muhammad tidak mungkin bisa kau pandang. Kau akan tertunduk malu ketika di majelis seperti ini kamu tidak punya sopan-sopannya kepada majelisnya Nabi Muhammad SAW. Paham gak? Mari kita bersolawat bersama-sama. Ikitu saya semua nyaut sing banter, tundukkan kepala semua. Muga-muga mulai bengiki lahir di tempat ini para pecintanya Nabi Muhammad SAW. Tundukkan kepala semua, tundukkan dan ikuti qasidah ini. Nyaut sing banter. Sallallahu ala Muhammad. Mana suaranya? Sallallahu. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Hadirkan hatimu, rohmu, jasadmu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mana suaranya? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Ya Allah, Anta badrun, kami hamba yang penuh dosa dan kesalahan. Anta nurun, maka kelak kami mengharapkan rahmat-Mu. Jangan pernah kau jauhkan rahmat-Mu, Anta syamsun, karena rahmat-Mu inilah yang kelak akan memasukkan surga kepada kami umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena amal kami semua tidak akan bisa menjadi sebab masuknya kami ke dalam surga, tapi hanya rahmat-Mu yang bisa memasukkan kami ke dalam surga. Tapi kami harus
menjadi orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang selalu menjalankan apa yang Kau perintahkan ya Allah. Walaupun tidak seberapa nilainya, tapi kami memohon ya Allah, jangan Kau jauhkan rahmat kepada kami semua bibarakati Sayyidina wa Habibina Muhammad SAW. Rasulullah pernah bersabda di dalam satu hadis, la badhilu ahadam minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Sedangkan Rasulullah mengatakan wala ana illa birahmatin minallah. Semua amalmu tidak akan ada jaminan masuk ke dalam surga, kata Nabi. Semua amal yang kau lakukan, entah salatmu, puasamu, zakatmu, hajimu, tidak ada yang menjamin engkau semua selamat dari api neraka. Apa yang menyelamatkan itu, wahai saudaraku? Rasulullah mengatakan wala ana illa birahmatin minallah. Aku masuk surga karena rahmat, kasih sayang dan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah masuk surga karena rahmatnya, bagaimana nasib kita ini, wahai saudaraku? Maka semakin hari menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Perintah Allah lakukan sekuat-kuatnya, larangan Allah jauhi sekuat-kuatnya. Insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah. Ya Habibi ya Rasulullah, kami hamba-hambamu yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami pun punya cinta ya Rasulullah. Kami pun punya rindu. Kami kepingin termasuk golongan yang Kau katakan almar'u ma'amanah. Kita nanti kelak bisa berkumpul dan berjumpa denganmu karena kecintaan kami dan kerinduan kami. Ya Habibi ya Rasulullah, kalau hanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang menjadi kecintaanmu, orang-orang yang menjadi pilihan Allah, kekasihnya Allah saja yang bisa berjumpa denganmu, bagaimana nasib kami ini ya Allah? Bagaimana nasib kami ya Rasulullah? Kami pun ingin berjumpa denganmu, ingin memandang wajahmu sebelum datangnya kematian kami. Izinkan ya Allah, izinkan ya Rasulullah, agar kami bisa memandang wajahmu di dalam, walaupun di dalam mimpi-mimpi kami sebelum datangnya kematian kami. Kami pun ingin memandang wajahmu ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yaj'aluna wa iyyakum minal muttaqin sabitin ala al-qadamil qawim wa bi suhbati rasulil karim wa yadhhiruna fi hizbi alillahi muflihin wa yamunnu bi sifalutina khassah wa la ihwaninal mu'minina amma wa ja'aluna minal radinal madinah hadinal madin wa man hadara hadal jam'a yaktubuhu Allahu minal muttaqin salihin wa anna Allaha yuhyil quluba bima ahya bihi qulubal arafin aktubuna fi diwani ibadil muttaqin wa anna Allah tsabbit qulubana wa alsinatana ala dzikrihi wa mahabbatihi wa yuslihu lana ahwal wa yataqabbalu minna amal wa yuballighuna manazil rijal lama nawain nagra maulid simtudur li habibi Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.